tujuan pembelajaran hari ini yakni tentang ibadah haji, yaitu yang pertama syarat ibadah haji, kemudian yang kedua tentang hukum ibadah haji. Jadi siswa dan siswi, tujuan hadir di sekolah itu adalah untuk belajar. Jadi belajarlah dengan baik, dengarkan apa yang diajarkan guru. Jadi pelajaran berlangsung itu siswa harus mendengarkan apa yang diberikan atau yang disampaikan oleh guru. Alhamdulillah. Sedikit pertanyaan tentang ibadah haji. Jadi ada salah satu siapa yang bisa tahu nanti angkat tangannya. Jadi pada bulan apa dilaksanakan ibadah haji? Siapa yang tahu? Ya silakan. Bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan untuk siswa. Kemudian pertanyaan kedua, hari raya apa yang bertepatan dengan ibadah haji? Coba, bagus, coba. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan lagi. Jadi pengertian ibadah haji. Jadi kata haji itu berasal dari bahasa Arab. Bagus. Hajan atau yahuju. Haja yang berarti koshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Wajib haji yang pertama itu adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua balik. Balik itu adalah sudah dewasa. Kemudian yang ketiga berakal. Jadi yang berakal itu adalah bukan orang gila. Yang berakal itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Kemudian selanjutnya bisa atau mampu. Jadi bisa atau mampu ini adalah orang yang bisa pergi ke tanah suci itu adalah orang yang mampu, misalnya orang kaya lah. Kemudian yang kedua tentang rukun haji. Jadi rukun haji itu yang pertama adalah yang kemudian yang kedua adalah rukun Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu adalah lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian yang kelima tahallul. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Jadi berihram dari mikat. Mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yaitu perjalanan dari Arafah ke Madinah. Kemudian melontar jumrah atau akabah yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya mabit di Madinah pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian selanjutnya melontar jumrah kedua, wusta atau akabah pada hari tasyrik. Kemudian selanjutnya tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Makkah. Kemudian selanjutnya meninggalkan dan pemurah bagi sesama kaum muslim. Kemudian selanjutnya ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. Kemudian selanjutnya menumbuhkan jiwa pengorbanan. Selanjutnya meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Yang terakhir membangun
Islamnya dunia. Siswa dan siswi, tentang pemahamannya materi yang saya berikan tadi. Yang pertama, yaitu pengertian ibadah haji. Siapa yang tahu tentang pengertian ibadah haji tadi yang sudah saya berikan tadi? Al-Mukmin, silakan jawab. Bagus. Jadi yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu syarat wajib haji. Siapa yang tahu kan? Ya. Oke, coba Pak Uci. Syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, bisa atau mampu. Terima kasih banyak. Terima kasih menjawab pertanyaan dengan baik. Semoga siswa yang lain juga bisa seperti itu. Jadi saya ingatkan untuk siswa dan siswi, belajarlah dengan baik dan tekun sehingga ilmu yang diperoleh di sekolah itu sangat bermanfaat. Kemudian selanjutnya, saya guru akan memberikan kelompok tentang pembuatan poster. Kemudian siswa dan siswi menempel kertas yang ditulis di karton yang besar. Silakan siswa dan siswi membuat dua kelompok. Jadi saya akan bagikan hanya dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan diatur kelompoknya. Jadi saya ingatkan siswa dan siswi yang sudah diberikan tugas sekarang untuk membuat poster. Jadi dikerjakan dengan baik. Jadi itu nilainya akan saya berikan nilai per kelompok. Jadi saya harapkan itu kerjasamanya. Jadi kerjasama yang bagus. Jadi dikasih muat. Jadi pekerjaan itu hasilnya hasil per kelompok, bukan perorangan. Jadi penilaian itu adalah per kelompok. Silakan bekerja. Silakan bekerja dengan baik. Dua kelompok ini jadi masing-masing ketua kelompok menjelaskan tentang rukun haji kelompok 1, yang kedua tentang wajib haji kelompok 2. Nanti ketua kelompoknya yang memberikan instruksi lah. membacakan sebentar. Jadi anak-anak sekalian yang sudah selesai dikumpul. Di sini kan ada tulisan di sini nomor 1. Lihat, coba lihat ini. Nah, kamu gunting dulu ini. Gunting dulu ini ya. Siap, tadi biasa beri. Jadi saya bekerja. Alat yang pegang. Ya. Bahan kerjakan bahan ini. Tapi kan salah pegang. Pegang. Bekerja. Yang ini mari. Sudah selesai, silakan ambil lebar. Untuk kelompok 1 sudah ditampilkan. Jadi yang akan membacakan ketua kelompoknya. Silakan bacakan atas nama Nurian. Bacakan untuk kelompok 1. Tentang rukun haji, bacakan. Yang pertama rukun haji apa? Bacakan ini, bacakan. Silakan bacakan. Untuk kelompok 1, bacakan. Rukun haji. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i.
yang kelima tahayul, yang keenam tertib. Oke, terima kasih banyak atas kelompok 1. Berikan tangan. Nah, silakan Wajib Haji, silakan untuk kelompok. Yang pertama Tunjuk. dari Mika. Yang kedua maghrib atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga melontar jamrah Wusta dan Aqabah pada hari Tasrik. Maghrib di Angkat lagi. Maghrib di Angkat lagi. pada hari Tasrik. Jalan juga. Kelima, melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam, kayak ini bisa ada ini. Dan perpisahan pada saat akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu Imran. Oke, terima kasih banyak atas kelompok 2. Silakan tepuk tangan lagi. Oke. Masih semangat? Coba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suara. Kemudian mungkin siswa dan siswi masih ada yang belum dimengerti. Silakan bertanya. Silakan bertanya kalau belum dimengerti. Berarti siswa dan siswi sudah dimengerti semua. Jadi terima kasih banyak. Kalau memang siswa dan siswi sudah paham, saya akan menyimpulkan materi tentang ibadah haji. Jadi ibadah haji itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu. Bukan semua orang yang dari hati mampu menunaikan haji. Karena pelaksanaan ibadah haji itu memang diwajibkan bagi orang-orang yang mampu saja. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu mengandung banyak hikmah yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim. Jadi beberapa hikmah pelaksanaan ibadah haji adalah yang pertama, yaitu menjadikan haji ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Kemudian selanjutnya ibadah haji itu menjadikan kita kembali ke fitrah. Kemudian selanjutnya menumbuhkan jiwa pengorbanan. Selanjutnya meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Dan yang terakhir membangun persaudaraan Islamnya dunia. Dan tugas, saya akan berikan tugas yang yaitu tentang ibadah haji. Yang pertama tadi, silakan tulis siswa dan siswi. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan waktunya. Ibadah haji hanya dilakukan pada bulan titik A. Saya pikir itu saja pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup materi hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Adapun yang pimpin doa selanjutnya adalah ketua kelas lagi dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk. Silakan ketua kelas pimpin doa. Lanjut.
Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim.